Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Fadila dengan NIM 24002213. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi bab 4 tentang kepemimpinan pendidikan yang bermutu dalam pandangan iman Kristiani dan beberapa agama yang ada di Indonesia. Apa sih itu kepemimpinan Kristen? Kepemimpinan Kristen itu adalah seseorang pemimpin dalam pandangan Kristen yang dipilih dan dipakai Allah, harus memiliki dasar yang kuat sehingga mampu memimpin baik dalam organisasi kemasyarakatan maupun dalam organisasi pendidikan. Adapun hal-hal yang mendasari kepemimpinan Kristen yang dipilih dan ditetapkan oleh Allah, yaitu adanya kerinduan, mengutamakan fungsi, bukan jabatan. Pola kepemimpinan Kristen. Pola kepemimpinan Kristen ini yang Alkitabiah adalah pelayanan yang penuh dengan kerendahan hati seperti yang ditunjukkan oleh Yesus ketika ia membasuh kaki kepada para muridnya. Materi selanjutnya yaitu dasar teologis kepemimpinan Kristen. Yaitu kepemimpinan Kristen itu harus memahami dasar kepemimpinan Kristen bahwa ia terpanggil sebagai pelayan-pelayan. Di mana sebagai pelayanan pemimpin itu terpanggil kepada tugas yang olehnya ia menjadi pemimpin. Aturan seorang pemimpin menurut ajaran Islam, yaitu ada niat yang lurus, laki-laki, menasihati rakyat, berpegangan kepada hukum Allah, dan memutuskan perkara dengan adil. Terus selanjutnya yaitu kriteria seorang pemimpin Islam. Seorang pemimpin harus memiliki dua kriteria, yaitu al-quwat dan al-ilm. Yang dimaksud dengan al-ilm itu adalah ilmu. Tidaklah hanya terbatas pada al-tasaqwa atau wawasan. Wawasan hanyalah sarana menuju ilmu. Ilmu pada dasarnya adalah rasa takut kepada Allah. Karena itulah Allah berfirman, yang takut kepada Allah di antara para hambanya hanyalah para ulama. Quran Surah Fatir ayat 28. Syarat-syarat pemimpin dalam Islam. Yang pertama itu harus adil yang meliputi segala aspek-aspek apapun. Yang kedua yaitu sehat indranya. Yang ketiga memiliki kepercayaan. Keempat adanya keberanian dan ketegasan dalam diri seorang pemimpin. Dalam Islam. Yang kelima yaitu keturunan dari suku. Selanjutnya yaitu kepemimpinan menurut Hindu adalah seorang pemimpin menurut agama Hindu Dharma, yaitu kebanyakan mengikuti 5 filosofi ajaran Hindu Dharma, yaitu Paca Srada. Ajaran Hindu juga mengajarkan pantangan bagi seorang pemimpin yang diistilahkan malimo, yaitu memotong, menuangkan, memati-mati, memadat, dan memitra. Kepemimpinan menurut Buddha. Dalam agama Buddha, konsep kepemimpinan itu dapat ditemukan dalam falsafah dah Dhamma pada uraian Takada. Di sana diuraikan bahwa kepemimpinan yang baik adalah kepemimpinan yang dapat memenuhi 10 kejiwaan raja, yang terdiri dari suka menolong dan ramah tamah, bermoralitas tinggi, sederhana dalam penghidupannya. Baik, kesimpulan presentasi pada bab 4 ini adalah seorang pemimpin Kristen adalah orang yang menyadari adanya beban tugas dan tanggung jawab terhadap umat Tuhan, sehingga mereka bersedia untuk berkorban bahkan menderita demi menjalankan kehendak Allah dalam pelayanannya. Seorang pemimpin Kristen ini juga harus memiliki kerinduan dalam dirinya untuk melayani Allah dalam tugas kepemimpinannya. Sedangkan seorang pemimpin dalam Islam itu harus berteguh pada Quran surah Fatin ayat 28. Dan kepemimpinan seorang pemimpin menurut agama Buddha itu harus memenuhi kriteria Malimo tadi, dan untuk Hindu itu harus sesuai dengan Dharma Takada. Baiklah, materi tadi juga masih sama, yaitu berdaftar pustaka dalam buku Kepemimpinan Pendidikan yang Bermutu yang ditulis oleh Jerry H. Makawimbang. Baik,
Sekian dan terima kasih. Presentasi saya pada bab 4 ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah.